Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan pelajaran prakarya kelas 9 untuk jenjang SMP semester genap tahun ajaran 2020-2021. Judul yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan berbasis media campuran sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan berbasis media campuran berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Baik, di sini kita pertama materinya kerajinan berbasis media campuran. Itu terbagi menjadi prinsip kerajinan, jenis dan karakteristik kerajinan, dan produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Oke, kita ini satu-satu. Prinsip kerajinan berbasis media campuran itu adalah yang pertama menyederhanakan atau menggayakan bentuk. Yang keduanya merubah bentuk. Ya, di sini prinsip kerajinan berbasis media campuran itu bahan kerajinannya yang kita pakai itu adalah batu, logam, plastik, kayu, keramik. Kemudian produknya. Produk di sini yang berperan adalah bahan kerajinannya apa, alat produksi, produk yang dihasilkan, kemasan, dan contoh proyeknya. Pengertian kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk suatu benda yang dominan, terbuat dari satu jenis bahan yang kini dipadukan dengan bahan lainnya agar tampak lebih menarik. Berikutnya, maksud pembuatan kerajinan berbasis media campuran itu dikarenakan 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kedua, menghindari bentuk yang monoton. Ketiga, meningkatkan estetika atau keindahan pada tampilan produk. Dan yang keempat adalah lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsip kerajinan berbasis media campuran itu 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. 4. Masing-masing bahan yang digunakan memiliki karakteristik sendiri. 5. Penggabungan harus dapat menyatu dan membentuk kesatuan dan harmonis. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau yang disebut juga dengan stilasi. Syaratnya adalah 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas apakah sebagai produk fungsi atau produk hias. Yang kedua, pesan implisit harus diperhatikan apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestis. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun, dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk
harus disiapkan apakah bentuknya gambar atau bentuk langsung. Yang terakhir, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Contohnya itu ada produk kerajinan berbasis media campuran yang digayakan sehingga menjadi lebih klasik. Contohnya adalah hiasan kepala penari Bali yang kemudian dirubah bentuknya menjadi kap lampu ya dengan penambahan besi dan kayu. Oke, lanjut lagi. Kita yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau yang disebut dengan deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan cara merubah bentuk sehingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Oke, contohnya di gambar ini kita lihat ini adalah produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi dengan jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Itu batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga termasuk batu akik. Plastik yang digunakan banyak jenisnya seperti botol, kantong, dan sebagainya. Tapi yang umumnya banyak digunakan yaitu botol plastik. Logam yang digunakan banyak jenisnya, contoh perak, emas, perunggu, besi, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kayu. Kayu yang dipakai bagian batang atau cabang yang mengeras karena mengalami lignifikasi, yaitu proses pengayuan. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri. Maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut keramik. Yang berikutnya adalah produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Di sini akan ditunjukkan berbagai macam contoh produk yang menggunakan media campuran. Kita lihat yang pertama itu adalah produk kerajinan dengan bahan kayu dengan logam. Untuk yang gambar B-nya yaitu kayu dan kaca. Berikutnya adalah untuk produk keramik. Di sini ada kalung yang menggunakan bahan keramik yang dipadu padankan dengan menggunakan kain. Kemudian ada juga gambar B-nya keramik yang dipadu padankan dengan rotan. Oke, selanjutnya di sini ada batu yang dipadu padankan dengan logam membentuk sebuah kalung yang sangat cantik. Dan yang gambar B-nya adalah batu yang dipadu padankan dengan kayu. Oke. Sekian, tampaknya kita sudah berada di akhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.